Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan usia untuk menjalankan, menunaikan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah kita tunaikan, kita wujudkan dengan melaksanakan segala kepatuhan di dalam syariat agama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan perantara agar Allah memberikan dan menganugerahkan serta menambahkan kenikmatan yang lain kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nusalli wa nusallim ila habibina wa rasulina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Bapak Ibu, kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit ulas tentang bulan Rabiul Awal. Mungkin di beberapa masjid, beberapa pengajian dan kajian ada yang membahas tentang bulan Rabiul Awal. Ini literasi buat kita semuanya tentang bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Nabi itu dilahirkan tanggal 12. Riwayat populer yang lebih banyak menyepakati bahwa, nah sudah ada, menyepakati bahwa kelahiran Nabi itu ada di tanggal 12 Rabiul Awal. Di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini kita berada di tanggal 3 Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu Bapak Ibu bukan termasuk di antara 4 bulan haram. Kan Allah menjelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Di sana Allah menjelaskan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad. Ya. Nah, di dalam bulan 4 itu tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ini kita temanya adalah tentang kemuliaan, hadis ke-71 dan 72. Tapi sebelum membahas ke sana, karena yang kita bahas dan kita tampilkan ini adalah perkataannya Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad. Hadis itu apa yang diucapkan, dilakukan dan diputuskan. Itu hadis namanya. Maka patut kita sekali lagi untuk meliterasikan diri kita tentang bagaimana bulan Rabiul Awal. Jadi yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rabiul Awal. Dan bulan-bulan yang haram yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan satu lagi Bapak Ibu. Nah, di antara 4 bulan ini, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara 4 bulan ini Nabi tidak dilahirkan di bulan 4 yang mulia ini, tetapi Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal. Maka banyak sekali ulama-ulama membahas kenapa Nabi atau kenapa Allah menjadikan kelahiran Nabi itu bukan di bulan 4 yang ini, tapi ada di bulan Rabiul Awal. Maka penjelasannya adalah Rabiun itu dimaknai oleh orang Arab sebagai musim gugur, musim semi. Itu. Maka dimaknai oleh orang Arab musim di mana ketika musim itu sedang gugur, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mengetahui kondisi sosial di masyarakat jahiliyah sebelum dan ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Bagaimana kondisi orang Arab jahiliyah, kondisi yang sosialnya sangat porak-poranda. Jadi Nabi itu mulia, Nabi Muhammad mulia karena bukan beliau dilahirkan di 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Dan Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Rabi'un itu dimaknai sebagai musim gugur. Maka dimaknai musim gugur itu lahirlah Nabi Muhammad. Di sana ditandai dengan lahirnya peradaban manusia yang baru.
Manusia yang baru, manusia yang nanti akan memberikan rahmat kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka di Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus nabi kecuali memberikan rahmat bagi alam semesta. Nah, inilah yang harus kita ketahui dan kita literasikan, bahwa nabi itu tidak lahir di bulan mulia, tapi nabi itu lahir di bukan bulan mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Rabi'un itu dimaknai sebagai musim gugur, tapi di tengah musim gugur itu lahirlah sosok manusia, manusia yang sempurna dan paripurna, manusia yang nanti akan menjadi nabi terakhir, rasul terakhir, yang akan menjadi imamun wa khatamul anbiya wal mursalin. Nah, ini literasi kita tentang bulan Rabiul Awal. Maka karena kita sedang membahas hadis-hadis Nabi, baik apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang diputuskan, patut kita ketahui. Semoga ini menjadi wasilah dan perantara kita agar kita menjadi umatnya yang nanti akan mengikuti sampai akhir zaman, dan kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini sampai ke hadis nomor hadis 71 dan 72. Tema hadis yang ke-71 dan 72 ini adalah tentang kemuliaan. Nanti saya tampilkan hadisnya, dan ini saya munasabahkan dengan hadis. Saya munasabahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Manusia dimuliakan itu karena apa? Manusia dianggap mulia itu karena apa? Baik di sisi Allah maupun juga di sisi manusia. Nah, jadi kemuliaan sejati hadir ketika seorang muslim menjaga iman, amal saleh dan akhlak mulia. Ia tercermin dalam kejujuran, keadilan, kasih sayang serta pengabdian kepada Allah dan sesama manusia. Kemuliaan dalam Islam itu sifatnya adalah yang bersifat spiritual dan moral. Nah, kita mengetahui bahwa kita melakukan sholat dan kita melaksanakan 4 rukun Islam. Karena yang pertama itu adalah syahadat, dan yang berikutnya adalah sholat, puasa, zakat dan haji. 4 rukun Islam ini wajib kita laksanakan. Itu adalah nuansanya, nilainya adalah nilai-nilai spiritual. Itu adalah rutinitas spiritual. Rutinitas spiritual kita antara waktu dengan waktu itu sholat. Rutinitas spiritual kita dalam 1 tahun itu bulan puasa, yaitu puasa Ramadan. Rutinitas kita untuk membersihkan harta yang kita terima, diantaranya fasilitas dan syariat agama adalah dengan adanya zakat. Itu adalah rutinitas. Rutinitas nilainya adalah nuansanya ada spiritual. Maka yang melekat di dalam ajaran agama kita itu adalah spiritual, rutinitas spiritual, dan ini wajib dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah moral. Rutinitas spiritual kita itu sholat, puasa, zakat, haji. Itu berkaitan dengan individu dan sosial. Semua yang berkaitan dengan individu dan moral serta sosial kita harus tercermin di dalamnya adalah kejujuran. Maka sistem ajaran Islam itu adalah akidah, ibadah, muamalah, dan yang terakhir ini adalah akhlak. Jika kita melaksanakan 3 ini, maka cerminannya adalah, saripatinya adalah akhlak. Akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Jadi kalau 4 hal ini harus satu sama lain harus berkesinambungan, harus berkaitan. Dan ini adalah nilai-nilai ideal sebagai manusia. Maka saripati di antara kita berakidah, berkeyakinan kepada Allah, ini sistem ajaran Islam. Saripati kita beribadah kepada Allah. Kalau kita meyakini akan adanya Allah, maka harus ada bentuk konkret kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Ibadah itu adalah ibadah mahdhah, ibadah puasa, sholat, puasa, zakat, haji. Dan itu tercermin di dalam muamalah kita. Dan di 3 saripatinya ini adalah akhlak. Nah, ini adalah sistem ajaran Islam, ada 4. Nah, bukan sekedar duniawi. Nah, yang duniawi inilah yang menjadi indikator yang membuatnya manusia sendiri. Nah,
Coba kemuliaan duniawi itu apa Bapak Ibu? Kemuliaan manusiawi, kemuliaan duniawi itu sifatnya adalah yang bersifat materi. Kemuliaan duniawi itu adalah materi, kekayaan, jabatan. Itu kemuliaan duniawi itu. Tapi Islam memandang bahwa kemuliaan itu sifatnya spiritual dan moral. Ia menjadi jalan untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, serta kebahagiaan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Maka ini makna serta pengertian kemuliaan dalam perspektif ajaran Islam. Itu bukan yang bersifat keduniaan saja. Ya, walaupun memang di dalam doa kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dan kebaikan di dunia, dan juga kebaikan dan kebahagiaan di akhir. Tapi tidak cukup sampai di sana, kita wa qina adzabannar. Nah, baik, saya di setiap pertemuan saya selalu mensyiarkan dan selalu menyampaikan literasi bahasa Arab, karena saya selalu berkeyakinan dengan hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada agama. Maka kemuliaan itu di dalam bahasa Arab apa saja? Nanti ada kaitannya. 9 yang saya sebutkan ini diantaranya nanti ada ayat di dalam Al-Quran. Kemuliaan itu disebut sebagai karamah. Kemuliaan itu disebut sebagai karim. Nah, dia akar kata yang sama. Kaf, ro, dan mim. Kemudian kemuliaan yang berikutnya adalah al-majdu. Kemuliaan yang keempat adalah al-izzatu. Gitu. Maka ada namanya karim, ada namanya kalau perempuan dalam bentuk feminis, dalam bentuk kata-kata feminimnya adalah karomah dan seterusnya. Kemudian al-izzah, yang kelima adalah asy-syaraf, ada nama syarif, gitu kan? Kalau bentuk kata superlatifnya adalah asyraf, lebih mulia. Ada nama karim. Makarim ini simpulan-simpulan daripada kata-kata karim, kemuliaan. Ada di dalam hadis, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Di sana ada kata-kata makarim. Ada fadlun. Fadl itu keutamaan, kemuliaan. Atau kita kadang-kadang nyebut afdol, kan begitu? Enggak afdol ini. Itu kan enggak utama, enggak mulia. Ada jalalun. Jalalun itu selalu merujuk kepada keagungan Allah. Kemudian ada yang 9 adalah ihtiram. Nah, ini literasi kita di dalam bahasa Arab tentang mulia itu di dalam bahasa Arab apa saja, atau di dalam Al-Quran apa saja penyebutannya. Karamah, karimun, majdun, izzatun, syarafun, makarimun, fadlun, jalalun, ihtiramun. Nah, ini penyebutan-penyebutan. Nah, kemudian yang berikutnya, kata-kata karamun. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Nah, di sana kata-kata karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum. Ada 2 ini. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan laut. Wa razaqnahum, dan kami memberikan rezeki bagi mereka yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami muliakan. Gitu. Wa faddalnahum, dan kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdila, di antara makhluk-makhluk yang kami ciptakan dari yang lainnya. Ini penyebutan kata-kata karramna atau kata-kata fadlun. Di sana Allah menyebut kata-kata karramna, dan di sana Allah menyebut kata-kata faddalna. Allah memuliakan. Ingat, di dalam bahasa Arab itu struktur katanya adalah kalau ada kata-kata pengulangan dengan makna yang sama, itu artinya penguatan.
Misal yang saya sering sebutkan di dalam pengajian di sini, di dalam potongan Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Ada kata-kata akmal dengan kata-kata atmam. Ini dengan kata-kata karomna wa faddalna. Ini menunjukkan tentang kemuliaan manusia. Bapak Ibu kalau mau melihat, ada tulisan Ustadz Faisal, pakar tafsir yang sering menjadi juri dai Chili atau dai apa ya, juri apa tahfiz Indonesia itu. Di sana ada tulisan beliau di Republika yang menjelaskan tentang kemuliaan manusia. Di sana beliau menjelaskan bahwa ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan sekali tentang kemuliaan manusia. Diawali dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu merujuk kepada manusia, kepada alam semesta. Ditutup di ujung surat Al-Quran itu, nama suratnya apa Bapak Ibu? An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Ada lagi nama manusia yang lain dalam Al-Quran, Al-Insan. Ya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Nama suratnya adalah Al-Insan. Itu merujuk kepada manusia. Jadi surat di dalam Al-Quran itu merujuk kepada kemuliaan manusia. Belum lagi nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama-nama Nabi. Tapi ada juga nama-nama yang bukan Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Yang nama-nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran, Yusuf, Hud, Ibrahim, Muhammad, apa lagi? Nuh. Nama-nama yang bukan Nabi, Luqman, Maryam, dinamai suratnya adalah dua nama itu. Ini merujuk kepada keutamaan dan kemuliaan manusia. Nah, nanti akan saya munasabahkan dengan ayat manusia itu dimuliakan karena apa? Gitu. Ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6. Tadi saya menyebutkan kemuliaan itu diantaranya adalah menyebutkan kata-kata karimun. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Karena ada ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah ingin menciptakan manusia, ingat Bapak Ibu, ada dialog di dalam Quran surat Al-Baqarah dari 30 sampai 36. Ya, di sana ada dialog ketika Allah ingin menciptakan khalifatun. Nah, di sana ada jawaban dan diskusi Allah dengan malaikat. Apa dialog di dalam ayat itu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bukan. Nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kami sudah mensucikan dan mensucikanmu wahai Allah. Tapi ditutup di ayat itu Bapak Ibu, di ayat yang ke-30, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sebenarnya di sana adalah di ayat itu, ditutup ayat yang ke-30 itu, di sana menjelaskan tentang bahwasannya Allah mengetahui dan meliputi segala pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Mulai dari awal penciptaan sampai nanti ujung penciptaan. Allah semuanya mengetahui. Di sana sebenarnya penekanan kepada malaikat bahwa saya lebih banyak mengetahui, saya lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu. Ini dialog tentang ketika Allah ingin menciptakan inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, ketika Allah ingin menciptakan khalifah, merujuk kepada Nabi Adam, prosesnya adalah proses tentang kemuliaan. Maka di ayat ini, di Quran surat Al-Infitar ayat 6 ini, di sana ada pertanyaan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu kok pada akhirnya kamu durhaka kepada Allah gitu. Sedangkan proses penciptaan itu adalah proses penciptaan mulia, penciptaan yang mulia. Maka kita tahu di Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan nanti ada kaitannya dengan ayat ini. Kemudian di Hud ayat 73, di sini Allah menjelaskan kata-kata Hamidun Majid. Majidun itu nanti mulia juga. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh
alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau merasa heran dan ketetapan Allah itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait, sesungguhnya dia maha terpuji dan juga lagi mulia. Ini kata-kata majidun. Nah, ini dengan kata-kata izzatun. Itu kata-kata izzah. Izzah itu kemuliaan juga. Maka mungkin ada nama izzah Bapak Ibu ya. Ada nama izzah. Dia pakai ain. Ya, izzatun. Wala yahzunka qauluhum. Itu ada tanda mim. Harus berhenti di sana. Kalau kaidah di tajwid, maka mim itu tanda waqaf yang wajib berhenti. Karena maknanya pemisah di antara ayat yang berikutnya. Innal izzata lillahi jami'a. Ini Quran surat Yunus. Huwas samiul alim. Janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Ini kata-kata izzah. Ada lagi yang izzah di Quran surat Fatir ayat 10. Nah, ini tentang bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan. Wa man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, menghendaki kemuliaan, falillahil izzatu, kesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Artinya, jika kita dipandang oleh manusia mulia, itu tandanya Allah sedang memberikan kita, sedang dipinjamkan. Apalagi dalam rotasi kekuasaan di negara demokrasi. Rotasi kekuasaan itu kan minimal 5 tahun, presiden 10 tahun, setelah itu tidak boleh undang-undangnya. Jabatan itu durasi periode waktunya 5 tahun. Setelah itu harus berganti generasi yang berikutnya. Nah, ini PR buat kita. Bagaimana kira-kira supaya kita mulia, dianggap mulia di hadapan manusia, begitu juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada jawabannya dengan kemuliaan-kemuliaan dari sisi Allah. Ini man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'ah. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Kalau kita ingin mulia, maka di sini adalah dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan amal-amal soleh. Walladzina yamkuruna sayyi'at. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Kemudian yang berikutnya An-Nisa ayat 32. Nah, tadi ada kata-kata fadlun, penyebutan kata-kata kemuliaan di dalam bahasa Arab. Berikutnya adalah fadlun. Wala tatamannau ma faddalallah bihi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, di sini ayatnya was'alullaha min fadli, mintanya sama Allah. Maka ada di dalam Quran itu ayat yang lain, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ingat itu ayat-ayat itu. Itu ayat yang dijelaskan oleh Cak Nur ya, di pengajian itu tentang kemuliaan itu Allah yang memberikan, kehinaan itu Allah juga yang memberikan. Yang mengangkat juga Allah, yang menurunkan juga Allah. Di ayat itu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ada pengajian yang disampaikan Cak Nun di jamaah jamaah apa lupa saya, jamaahnya Cak Nun itu. Nah, ini was'alullah min fadli ya, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Artinya ini kita tidak boleh iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, gitu ya. Bagi laki-laki ada bagiannya dan bagi perempuan juga ada bagiannya dengan apa yang telah mereka usahakan. Was'alu min fadli, maka mintalah kemuliaan itu dari Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, ini beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang kemuliaan-kemuliaan. Nah, sekarang kita ke pokoknya.
Karena pengajian kita ini di minggu keempat adalah pengajian kitab Adabul Mufrad. Tadi hadis yang ke-71 dan 72. Ini hadis yang ke-71, kemuliaan. Ini hadisnya. Jadi ada kisah. Para sahabat bertanya, An Abi Hurairah qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Nah, ini menggunakan kata-kata akram. Qala akramuhum 'indallahi atqahum. Tentu Rasul menjawab, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Kita sudah tahu, dah hafal lah itu. Setiap Jumat kita dikasih tahu di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu terletak pada ketakwaan. Laisa an hadza nas'aluka. Kami bukan bertanya ini Rasul. Kalau kami itu udah tahu itu. Kepada sahabat kira-kira begitu. Qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu Khalilullah. Iya. Di antara yang mulia itu kata Nabi adalah Nabi Yusuf, Nabiullah ibnu Nabiullah. Ya, karena kemudian yang berikut adalah Khalilullah, Nabi Yusuf. Kemudian yang berikut adalah Nabi Khalilullah. Khalilullah itu Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi yang digelari oleh Allah sebagai Khalilun. Khalilun ini pernah saya bahas di 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Di sana saya membahas tentang Quran surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Khalilun itu artinya kekasihnya Allah. Ada nabi yang digelari oleh kekasihnya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini dimaknai sebagai Nabi Ibrahim. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Kami bukan bertanya ini lagi ya Rasul. Ada 3. Jadi dijawab pertama Rasul, yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Yang kedua adalah Rasul menyebutkan Nabi Yusuf dan juga Nabi Ibrahim. Tanya lagi, Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah kalian bertanya kepada saya tentang asal muasal bangsa Arab? Gitu. Dia kata Rasul. Loh. Di sini disebutkan bukan itu yang kami tanyakan. Beliau lalu bersabda, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, Nabiullah, putra Nabiullah Yakub, putra Khalilullah Nabi Ibrahim. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau lalu bersabda, tentang cikal bakal bangsa Arab kalian bertanya. Mereka berkata, benar. Ya. Beliau lalu menjawab, orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik di antara kalian di zaman Islam jika mereka memahami. Nah, ini kata-kata ma'adin. Ma'adin itu artinya adalah sumber tembaga. Nah, tapi dimaknai di dalam hadis ini, di dalam penjelasannya adalah asal muasal. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Qalu na'am. Kemudian dijawab oleh Rasul, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza. Sebaik-baik kalian kata Rasul, orang yang ketika masa jahiliyah dan ketika setelah itu datang Islam, kalian masuk Islam. Itu diantara kalian adalah orang-orang yang terbaik. Kalau kalian memahami, itu kata Rasul. Nanti di sini ada penjelasannya, ada syarah hadisnya saya tampilkan. Kemudian ini syarah hadisnya. Jadi syarah hadis yang di hadis yang tadi adalah anna ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisuna ala tahsili afdalil makarim wa ahsinil akhlaq. Jadi para sahabat itu bertanya tentang keutamaan-keutamaan kemuliaan. Wa kanu yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muttasifina bihadhihi sifat. Orang-orang yang mulia itu sifatnya apa saja. Nah, di sini disebutkan wa fi hadzal hadis yas'alu as-sahaba ridwanullah alaihim sallallahu alaihi wasallam an akramin nas. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Yang paling mulia adalah akramun nas hum aktsaruhum khaufan. Jadi definisi pengertian takwa itu adalah orang yang paling banyak takutnya. Di sini. Aktsaruhum khaufan minallah.
Itu di antara definisi pengertian atqahum, orang yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Yang kedua, wa ahrasuhum ala fi'lil awamir. Wa ahrasuhum itu artinya, hirsun itu artinya rakus. Rakus itu artinya orang yang tamak, orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Wa ahrasuhum ala fi'lil awamir, di dalam perintah-perintah. Yang ketiga, ini definisi tentang takwa. Definisi tentang takwa yang disampaikan oleh khatib itu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ini syarah hadisnya. Yang ketiga adalah wajtinab an-nawahi, menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi materi apa yang disampaikan oleh khatib. Ketika khatib menyampaikan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dari syarah inilah definisi tentang takwa itu. Wa dzalika liqaulihi ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, kita takut kepada Allah itu kenapa? Karena siksanya. Kita takut kepada Allah kenapa? Karena api nerakanya. Nah, inilah yang menjadi definisi dan pengertian tentang takwa. Jadi orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa, yaitu orang yang takut kita akan melakukan keburukan dan dosa. Ada pengertian-pengertian yang lain sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, yang dimaksudkan dengan al-karam bima'na asyaraf. Kemuliaan itu adalah kemuliaan. Apa sih makna kemuliaan itu? Dari syarah hadis ini disebutkan kemuliaan itu adalah kasratul khairi wan naf'i. Kemuliaan itu adalah banyak kebaikan dan banyak manfaat untuk orang lain. Nah, itu definisi tentang kemuliaan. Kalau kemuliaan versi kita kepada Allah adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta takut kepada Allah. Kemuliaan kita di antara manusia adalah kathratul khairi wan naf'i, banyak melakukan atau banyak kebaikannya dan juga banyak kemanfaatannya untuk orang. Wa man ittaqallaha azza wa jalla nala syaraf kullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan secara keseluruhan. Lianna taqwa tahmiluhu al asbabil izz. Karena ketakwaan itu akan menyebabkan dia untuk mendapatkan kemuliaan. Fa innaha tub'idu an at-tama' fi katsiri minal mubah. Ketika dia mendapatkan kemuliaan, maka akan Allah hindarkan dirinya. Fa innaha tub'idu an at-tama', tamak fi katsiri minal mubah, di dalam perkara-perkara yang mubah. Fadlan anil ma'tham, terjauh dari perkara-perkara yang dosa. Wa ma dhalla illa man aslahu hawa, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang nafsu, hawa nafsu. Wa man ittaqallaha ta'ala hassala khairud dunya. Barang siapa yang mengharapkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga akhirat. Wa naf'ihuma, dan akan mendapatkan kemanfaatannya. Nah, ini tentang syarah hadis di atas tentang kemuliaan-kemuliaan. Baik, waktunya sedikit lagi. Kemudian hadis yang ke-72, berbuat baik kepada orang maupun juga orang jahat. Ini merujuk kepada Quran surat Al-Isra ayat 7. Di Al-Isra atau Ar-Rahman? Al-Rahman ini. Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Kalau di Al-Isra itu makna yang serupa adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kamu melakukan kebaikan, kebaikan yang akan kembali kepada kamu. Baik, udah mau azan. Kemudian sebab manusia dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah manusia dimuliakan itu karena manusia penciptaannya. Laqad khalaqnal insana, ini di dalam Quran surat
At-Tin ayat 4. Saya membaca mengapa manusia dimuliakan oleh penciptaannya. Karena mulia penciptaannya, struktur yang ada di dalam manusia itu lebih baik. Struktur yang ada di dalam manusia itu lebih sempurna dan lebih komplit dibandingkan makhluk yang lain. Di mana Allah meletakkan mata, di mana Allah meletakkan hidung. Tetapi tidak hanya bentuk biologisnya saja. Yang lebih mulia di antaranya adalah karena di dalam diri manusia itu ada hati. Di sana Allah menjelaskan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan di sana saya tiupkan. Nah, inilah ayat yang menyebutkan tentang ruh yang ada di dalam diri kita itu adalah ruh tentang kemuliaan. Maka kita kembali ke dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6 tadi. Ma gharraka bi rabbikal karim. Jangan sampai kemuliaan yang ada di dalam diri kita tercemari. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Kenapa kita dimuliakan karena Allah? Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10, karena Allah menganugerahkan kepada kita akal dan pikiran. Ingat ya Bapak Ibu, Allah juga anugerahkan kepada binatang itu otak, tapi Allah tidak berikan kepada mereka akal. Ini beda. Otak itu adalah organnya, akal itu adalah fungsi untuk berpikir. Maka di dalam Quran surat Al-Mulk, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini maksudnya? Oh iya, boleh. Azan dulu berarti. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Baik, sambil lanjut Pak ya. Sedikit lagi. Nah, ini tentang kenapa di ayat ini Allah menyebutkan wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ini ayat tentang sekelompok manusia yang masuk ke neraka sa'ir karena tidak mempergunakan akal dan pikiran mereka. Gitu. Padahal Allah telah memberikan akal dan pikiran itu supaya mereka bisa berpikir, supaya mereka bisa memilih mana benar dan salah. Gitu. Inilah ayat yang
menjadi penyesalan kepada mereka yang tidak menggunakan akal dan pikirannya. Ingat tuh Bapak Ibu, sebab akal pikiran inilah yang menyebabkan kita hari ini, wah, kemajuan teknologi luar biasa sekali. Nah, lihat kemajuan hari ini. Sudah ada mobil listrik, sudah ada motor listrik, kemudian lain-lain. Perjalanan kita ke Mekah nggak ditempuh selama 30 hari, cukup 8 jam. Berapa jam? 48 jam. Gitu. Ini kemajuan teknologi itulah yang menyebabkan peradaban manusia semakin maju. Ini disebabkan oleh akal. Sebabkan Allah memberikan otak kepada manusia yang itu menjadi organnya, kemudian dengan organ itulah yang menjadi akal untuk mereka berpikir. Kemudian yang berikutnya, apalagi hari ini dengan dunia AI, waduh, saya secara pribadi banyak sekali terbantu dengan AI, dengan artificial intelligence, ChatGPT Bapak Ibu. Apapun yang kita tanyakan dia tahu. Mau buat apa-apa cepat sekarang. Nah, ini diantara kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah, ini sudah kita bahas, karena ketakwaannya. Yang keempat adalah karena tugas kekhalifahan. Itu, tugas kekhalifahan itu adalah tugas untuk memakmurkan, kemudian membuat kebaikan di atas muka bumi. Itu perintah mulia itu. Itu adalah proses penciptaan manusia yang diperintahkan Allah kepada khalifah untuk menjadi manusia yang memberikan kemaslahatan. Tapi ada di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada sebagian orang yang melakukan melakukan kebaikan, tapi sebenarnya mereka melakukan keburukan. Nah, kita jangan pernah menjadi pribadi yang melakukan keburukan sebenarnya, melakukan kebaikan tapi sebenarnya kita melakukan keburukan. Kemudian yang kelima adalah, nih tadi yang saya sebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Itu karena nikmat yang sudah diberikan. Ya, nikmat yang sudah diberikan kepada kita sudah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Di laut dan di darat sudah dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, dimuliakan karena ilmu. Ya. Semua kita ini berilmu. Semua kita ini mendapatkan kemuliaan oleh Allah dengan ilmunya. Sekurang-kurangnya ilmu itu kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi Allah akan angkat derajat manusia itu dengan ilmunya nih. Tapi ya dalam ayat ini kalau melihat urutan ayatnya, bukan berilmu dulu. Ilmu itu harus diawali dengan keimanan. Maka diawali yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman baru setelah itu berilmu. Kemudian ini saya tutup dengan nasab yang baik, asal usul keluarga yang terhormat bisa menambah kemuliaan jika disertai iman dan takwa. Karena ada ungkapan di dalam bahasa Arab ini, asyarafu bil adab la bin nasab. Itu ungkapan bahasa Arab. Kemuliaan itu bukan dengan nasab, dengan keturunan, tetapi karena adab. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada keutamaan Arab dan non-Arab. Ya. Maka ini pembahasan di dalam hadis yang ke-71 dan 72 di dalam kitab Adabul Mufrad tentang kemuliaan. Semoga kita bisa meraih kemuliaan baik di sisi Allah maupun juga di sisi manusia. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah dengan kemuliaan baik ilmunya, baik takwanya, baik tugas kekhalifahan di atas muka bumi ini. Dan semoga nanti kita semuanya dengan amal-amal yang telah kita buatkan, kita lakukan menjadi legasi kebaikan bagi anak keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Segala apa yang disampaikan kebaikan datang dari Allah. Jika ada yang salah dan tidak benar, semuanya datang dari diri saya sendiri. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.